Halo teman-teman, senang kembali berjumpa dengan Anda. Saya Evan Jaya akan meramalkan tentang siklus kehidupan orang yang bersio naga. Di bulan April 2022, kita akan melihat bentuk gambaran kehidupan kamu seperti apa. Nanti di sini kita akan meramalkan tentang bentuk gambaran kehidupan kamu, keadaannya seperti apa, siklus kehidupan yang seperti apa yang kamu jalankan, dan gambaran perjalanan hidup kamu itu seperti apa yang akan kamu nikmati, yang akan kamu pelan-pelan kamu jalankan. Dalam bentuk perjalanan hidup kamu itu ada sebuah tujuan dan rencana, dan untuk mencapai sebuah harapan itu seperti apa. Dan hubungan sebab akibat, hubungan karma kehidupan masa lampau kamu dibawa sampai kehidupan sekarang untuk di bulan April itu seperti apa. Dan bentuk cahaya harapan yang tersembunyi dalam bentuk cakra aura jiwa kamu, apa yang diinginkan, ya. Terus kita akan menarik 3 yang zodiak yang lebih berpengaruh dengan kehidupan orang bersio naga, ya. Kita akan melihat terakhir tentang asmara percintaan, ya. Oke, teman-teman, di sini sebelum kita melanjutkan hasil ramalan ini, alangkah baiknya teman-teman bisa lebih relaksasi dan lebih santai dalam menyikapi sebuah hasil ramalan ini dengan baik, ya. Jadi teman-teman di sini semuanya, jangan lupa Anda like, share, di komen, dan di subscribe supaya bisa berbagi info ramalan terbaru buat Anda setiap harinya. Oke teman-teman, kita akan melanjutkan hasil ramalan ini dengan ditandai lonceng berbunyi. Baik, kita akan mengambil kartu pertama, ya. Kartu pertama kita akan menyusun dulu. Nah, ini sudah ketahuan, ya. Kita akan menarik satu kartu, ya. Mengampuni diri sendiri dan lebih banyak memaafkan, ya. Nah, jadi dalam diri kamu tuh mengenai tentang gambaran keadaan kehidupan kamu tuh jangan saling menyalahkan dan jangan saling memberikan sebuah amarah, ya, ataupun tidak saling mendukung dan saling perhatian. Jadi dalam diri kamu ini kalau bisa mengasihi, salinglah mengasihi. Kalau bisa sayang, sayangilah, gitu, ya. Perhatianlah, kasih dukungan, kasih doa. Jadi saling memberikan sebuah dukungan, doa, dan bimbingan, sebuah nasihat, ataupun saling memberikan sebuah kepercayaan, gitu, ya. Jadi kalau bisa dimaafkan, maafkan. Kalau bisa ada sesuatu yang bisa diberikan sebuah hasrat ataupun sebuah emosi yang cukup bagus, ya kenapa tidak, gitu, ya. Jadi ibaratnya jangan terlalu banyak membebankan diri, hati pikiran kamu seperti apa, jiwa kamu juga jangan seperti ada sesuatu yang memberikan sebuah gejolak hati sehingga lebih banyak berat sebelah ataupun tidak menyukai sebuah hasil yang cukup kurang memuaskan ataupun berpuas diri, ya. Jika memang bisa dimaafkan, ya maafkan. Jika memang bisa dikasih doa, perhatian, ya berikan yang terbaik, ya. Jadi itu adalah bentuk keadaan gambaran kehidupan kamu, ya. Nah, jadi dalam diri kamu ini kalau yang saya lihat, ya, kalau bisa jangan terlalu banyak beban berat, ya. Kalau bisa juga jangan terlalu memberikan sebuah ekspresi bahwa kamu tidak bisa memberikan yang terbaik. Jadi karena kehidupan kamu itu seperti apa, itulah akan menggambarkan situasi kondisi seperti kamu itu, ya. Nah, jadi dalam siklus kehidupan kamu yang akan kamu hadapi itu, semua kebenaran kamu itu dan dalam cara berpikir kamu, cara kamu menilai, bentuk pola pemikiran kamu itu bukan hanya tergantung dari dalam diri kamu sendiri, tapi bisa juga tergantung dari orang lain. Jadi sebuah bentuk keyakinan yang tulus itu sebenarnya terletak pada kekuatan yang lebih tinggi. Maksudnya terletak pada bentuk penyaringan ataupun bentuk filter apa yang diomongin dalam sebuah pendapatan, ya, dalam sebuah pendapat, dalam sebuah perbedaan pemikiran, dan itulah yang akan dijadikan sebuah hasil yang baik, ya. Nah, jadi dalam bentuk keyakinan yang tulus itu pasti kita akan menilai pada kekuatan, menilai pada bentuk suara yang lebih unggul ataupun suara yang lebih tinggi, ya, sehingga kita bisa menilai dalam segi perspektif. Jadi apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan itu sebenarnya bisa memberikan sebuah sisi yang baik, ya. Tapi semua tergantung dari cara berpikir, cara menilai, dan cara memberikan sebuah hasil yang baik yang bagaimana akan kamu sikapi, ya. Terus yang kedua,
Hidup adalah sebagai ladang untuk sebagai pembelajaran, ya. Jadi dalam diri kamu itu kamu selalu banyak belajar dalam sebuah pengalaman, dalam sebuah kekuatan dalam diri jiwa kamu seperti apa. Jadi apa yang akan kamu ajarkan, apa yang akan kamu harapkan itu semua pasti bisa memberikan sebuah sisi positif baiknya. Jadi dalam diri jiwa kamu itu janganlah selalu merasa bahwa diri kamu itu dikucilkan, acuh tak acuh ataupun tidak memberikan sebuah sisi positif, sisi baiknya. Jadi apa yang akan kamu sikapi itu semua akan bergantung dalam cara berpikir kamu. Jadi apa yang akan kamu sikapi itulah nanti akan terus banyak mempelajari dan akan terus memberikan sebuah beranjak kedewasaan supaya kamu benar-benar bisa memberikan hasil yang maksimal. Jadi dalam diri kamu itu udah cukup dipahami ya, kehidupan kamu itu seperti apa ya. Jadi bentuk gambaran dalam diri jiwa kamu itu, baik kamu adalah seorang laki-laki ataupun seorang wanita, ini kamu harus bisa memberikan sebuah sisi kedewasaan ya. Mungkin ini bisa didatangi oleh sebuah dewa penolong ataupun juga dewa penolongnya adalah diri kamu sendiri. Jadi sehingga dalam diri kamu itu kamu harus bisa menunjukkan sikap kewaspadaan, kehati-hatian dan lebih perhatian, lebih dewasa dari sebelumnya. Jadi dewasa dalam menyikapi segala sesuatu, menyikapi dalam sebuah situasi kondisi yang seperti apa, dan menyikapi apa yang akan kamu capai nantinya. Jadi apapun yang kamu hindarkan, apapun yang kamu harapkan, itu semuanya itu dapat memberikan sebuah sisi positifnya. Jadi dalam diri jiwa kamu itu semua mengenai tentang sebuah penghasilan ataupun mengenai sebuah pendapatan ya gitu ya. Jadi sebuah hasil rezeki itu seperti apa, itu semua nanti akan diberikan kepada kamu jika kamu bisa lebih banyak bersabar dalam menghadapi sebuah masalah. Jadi dalam diri jiwa kamu seperti apa, itu nanti akan diberikan sebuah sisi baiknya, sisi positifnya. Jadi dalam diri kamu itu sebuah pemberian, sebuah rezeki yang akan kamu berikan, yang akan kamu dapatkan, itu semua nanti akan diberikan secara sepenuh hati, diberikan secara langsung diberikan oleh Tuhanmu. Jadi apapun yang akan kamu capai nantinya, apapun yang akan kamu hadapi, apapun yang akan kamu risaukan, apapun yang akan kamu gelisahkan, semua akan mendapatkan sisi baiknya dan sisi positifnya. Jadi di dalam diri jiwa kamu, apa yang akan kamu capai nantinya itu nanti akan membuahkan hasil ya. Nah, jadi di dalam sebuah bentuk gambaran kehidupan kamu, apa yang akan kamu capai nantinya, apa yang akan kamu harapkan itu semua, itu nanti akan memberikan sebuah sisi baiknya. Jika kamu bisa berpikir lebih bijaksana, bisa kamu bisa berpikir lebih positif, jadi apapun yang akan kamu capai nanti bisa memberikan sebuah ekspresi yang menggambarkan bahwa semuanya akan baik-baik saja dan dijadikan sebuah pembelajaran dan sebuah komitmen lah yang nanti akan dibawa sebuah hasil yang cukup memuaskan ya. Nah, di dalam diri jiwa kamu itu ya, dalam mencapai sebuah hasil, dalam sebuah harapan ya, di sini kamu harus bisa menciptakan sebuah keharmonisan dulu, keseimbangan hidup kamu. Jadi kamu harus ada proses kehidupan yin dan yang. Jadi apa yang akan kamu capai nantinya bisa berjalan dengan baik dan lancar ya. Jadi nanti rezeki nanti akan pelan-pelan akan didatangkan kepada kamu ya, sebuah hoki rezeki nanti akan didatangkan secara tiba-tiba ya. Jika kamu mau banyak bersabar dan berpikir positif, semuanya nanti akan diberikan kepada kamu secara langsung ya oleh Tuhanmu. Jadi kamu harus lebih banyak belajar, mendoakan orang lain, banyak belajar perhatian, banyak memberikan sebuah sisi positif baiknya, dan banyak belajar memberikan apa yang akan kamu capai ke depannya. Jadi dalam diri jiwa kamu itu apa yang akan kamu gapai, apa yang akan kamu rasakan, semuanya itu tidak akan memberikan sebuah sisi positifnya jika kamu bisa tidak mau berpikir lebih maju ataupun ke depannya berpikir lebih jernih ya. Kami itu semua yang saya lihat itu kamu orang zodiak, orang yang bersiul naga itu sebenarnya bagus ya di bulan 4 ya. Cuman satu ya, jangan berpikiran panjang, jangan berpikiran yang maksudnya jangan berpikiran yang panjang itu maksudnya jangan berpikiran yang tidak ataupun yang sembarangan berpikir ataupun banyak mendoakan sesuatu yang tidak baik ya. Karena itu semuanya itu nanti akan berubah menjadi hal yang tidak bagus. Jadi semuanya itu untuk kamu orang Shonaga, semua apapun yang diharapkan bisa berubah menjadi sebuah sisi positif jika kamu mau lebih banyak bersabar ya. Nah, jadi di dalam diri kamu itu sebenarnya dalam hidup kamu itu sebenarnya ada sesuatu yang bagus sekali yang bisa kamu capai. Ya, hanya saja dalam diri kamu itu bagaimana kamu menyikapi. Jadi kehidupan kamu seperti apa, itulah nanti akan tergambarkan secara menyeluruh
bagaimana yang akan kamu sikapi, ya. Nah, coba nih selanjutnya kita akan melihat dari sisi segi kehidupan kamu, karma-karma kehidupan masa lampau kamu. Ini semua kebanyakan dari berdasarkan mengenai tentang sebuah ladang ataupun sebuah pertanian, ya. Jadi kehidupan kamu tuh banyak berhubungan dengan sawah, ladang, pertanian, perkebunan juga bisa, ya. Nah, ini adalah sebuah masa kehidupan kamu, masa lampau dan masa kini, ya. Jadi ini kalau saya lihat dulunya dan sekarang, kamu lebih banyak menikmati sebuah masa-masa hidup kamu yang sederhana, ya. Jadi meskipun kamu hidup sederhana, tapi kamu cukup bisa membahagiakan diri kamu sendiri ataupun orang lain, dan kebanyakan kamu bisa menikmati sebuah kehangatan dalam sebuah keluarga, ya. Jadi hidup kamu itu lebih banyak ada sebuah pencerahan aura dalam sebuah, mungkin lebih banyak menanamkan sesuatu ataupun menanamkan sebuah tanaman, ya, ataupun menciptakan sebuah sisi yang baik, ya. Jika kamu baik, pasti kamu bisa menciptakan sebuah sisi hal yang baik. Jika kamu ada sesuatu hal yang bagus, pasti bisa menciptakan sebuah sisi yang bagus. Jadi apapun yang akan, semua hal yang akan diberikan kepada kamu tuh, semua tuh pasti akan mendatangkan sesuatu sisi yang positif. Jika kamu bisa merasakan sesuatu hal yang cukup memuaskan, pasti semua akan diberikan kepada kamu. Jadi ini adalah sebuah bentuk karma balasan yang setimpal ataupun karma yang jika kamu berpikir positif, maka yang mendatangkan adalah positif. Jika kamu mendatangkan hal yang negatif, maka semuanya akan berubah menjadi sisi negatif, ya. Nah, jadi dalam diri kamu itu, semua apapun yang itu semua, apa yang akan kamu rasakan, itu semua akan berubah menjadi sesuatu yang energi yang benar-benar yang bisa mendatangkan kepada kamu. Jadi untuk kamu orang Shonaga, apapun yang kamu capai, itu semua nanti akan diberikan kepada kamu jika orang yang berShonaga itu bisa lebih berpikir jernih, ya. Jadi menyikapi dan menilai bagaimana kehidupan kamu yang akan kamu jalankan. Nah, jadi ini kita akan selanjutnya kita akan melihat dalam segi bentuk kamu, ya. Kehidupan kamu sebenarnya kan bagus, ya. Tapi cuman kita masih belum tahu potensi bakat kemampuan kamu tuh orang naga itu seperti apa yang akan kamu sikapi, sehingga nanti di bulan 4 kamu benar-benar bisa merasakan sebuah sisi baiknya. Bukan hanya sisi negatif, tapi sisi baiknya. Tapi diharapkan supaya untuk orang yang berShonaga itu lebih banyak berpikir positif lah, ya. Netral, keseimbangan hidup kamu. Jadi kamu harus ada sebuah improving health, ya. Keseimbangan kamu, hidup kamu, situasi kondisi kamu seperti apa dalam baik segi finance, ya, finansial, baik dari segi uang, baik dari segi kehangatan keluarga, ya. Nah, jadi di sini kita akan melihat dari segi bentuk cakra aura jiwa kamu yang tersembunyi, sebenarnya dia menginginkan apa dari kamu. Ini bentuk aura cakra jiwa kamu di bulan 4, ya. Jadi kehidupan kamu lebih banyak harus dibutuhkan sebuah transformasi dalam perubahan kehidupan kamu. Kehidupan kamu seperti apa, jangan hanya seperti itu saja, tapi cara pola berpikir kamu juga harus banyak berubah. Jadi apa yang akan kamu sikapi, apa yang akan kamu dapatkan itu semua itu nanti akan diberikan kepada kamu jika kamu mau berpikir lebih positif. Jadi cara berpikir kamu, cara kamu menjelaskan sesuatu ataupun menilai, itu semua harus ada sebuah banyak perubahan kehidupan kamu. Jadi kamu yang tadi kamu selalu berpikir A dan A, ya. Kamu harus bisa berubah lagi menjadi A, menjadi berubah ke C. Jadi C ataupun A, B, C, D, E gitu. Jadi perubahan kehidupan kamu itu bukan hanya menciptakan sebuah relasi kehidupan kamu, tapi kamu juga harus bisa lebih banyak improving health gitu loh. Jadi situasi kondisikan kehidupan kamu dalam segala bidang aspek, baik keluarga, uang, hubungan, relasi, ataupun bentuk kerjasama, ataupun cara berpikir kamu dan cara menilai, dan sehingga dalam bentuk perubahan kehidupan kamu tuh ada banyak faktor yang sisi positif, yang sisi baiknya tuh bagaimana akan kamu sikapi, ya. Nah, jadi terus juga yang kedua, kamu harus ada sebuah rasa sukacita, rasa kebahagiaan, dan rasa kegembiraan. Jadi dalam diri kamu tuh di bulan 4 ini ada sebuah kepuasan hati, ada sebuah kegembiraan yang bisa kamu capai jika kamu benar-benar bisa lebih berpikir lebih jernih, ya. Terus yang ketiga, banyaklah berdoa, ya, banyaklah mendoakan orang lain, apakah keluarga sendiri ataupun mendoakan setiap hari, mendoakan dan lebih banyak perhatian, ya, kalau bisa lebih banyak
Kalau bisa ada sesuatu yang bisa dimaafkan, ya maafkan. Jangan terlalu banyak bawa beban pikiran. Kalau misalnya ada sesuatu yang bisa dibawa sebuah harapan yang cukup bagus, ya kenapa tidak kita tidak melakukan sebuah perubahan gitu ya. Jadi dalam diri kamu itu kamu harus lebih banyak berdoa, sholat dan sembahyang, banyak berzikir dan banyak melakukan kebaikan. Jadi dekatkanlah diri kamu kepada Tuhanmu ya, supaya Tuhan bisa menuntun kamu dan memberikan sebuah petunjuk kepada kamu supaya kamu tetaplah memberikan yang terbaik jika kamu bisa melakukan apa yang kamu inginkan. Nah, jadi ini adalah bentuk aura cakra jiwa kamu yang sesungguhnya, yang sebenarnya yang dia harapkan di bulan 4. Jadi kamu harus ada sebuah rasa sukacita, rasa suka yang baik, ya, rasa kebahagiaan yang bagaimana akan kamu sikapi, itulah nanti akan kamu gapai satu persatu ya. Oke. Di sini kita akan melihat dalam siklus kehidupan kamu sudah saya jelaskan panjang lebar mengenai tentang siklus kehidupan orang bersio naga. Kali ini kita akan menarik 3 kartu. 3 zodiak itu ada nggak? 3 zodiak itu sesuai nggak dengan orang yang bersio naga? Kita akan menarik 3 kartu. Yang pertama adalah pengaruh dari planet Pluto, ya. Terus yang kedua, ini ada pengaruh dari unsur elemen air, api ya, fire. Oke. Terus yang ketiga, ini ada pengaruh dari planet bumi. Nah, ya, ini adalah pengaruh dari planet bumi. Jadi untuk siklus kehidupan orang yang bersio naga itu tidak ada 3 zodiak yang berpengaruh ataupun memiliki sebuah kesamaan ya dalam siklus kehidupan. Nah, jadi yang dirasakan itu ya benar-benar bisa memberikan sebuah sisi positif ya. Berarti zodiak yang lain, show yang lain pun juga tidak ada sebuah pengaruhnya ya. Nah, jadi untuk kamu dari segi Pluto ya, itu untuk siklus kehidupan orang yang bersio naga ya. Itu kalau bisa ciptakan sebuah pengalaman ya, ciptakan sebuah planning, perencanaan yang penting ya, supaya ada sebuah kelahiran, ada sebuah awal kehidupan dan terciptanya sebuah akhir kehidupan. Jadi ibaratnya banyak melahirkan ataupun banyak merencanakan sebuah ide-ide ya dalam sebuah masalah ya. Jadi kamu harus ada sebuah kekuasaan diri, pengendalian ataupun pengontrolan diri dalam mencapai sebuah kebebasan diri kamu. Jadi maksudnya kebebasan diri kamu itu kamu harus bisa menyikapi segala sesuatunya itu dengan penuh lantang, pemikiran jernih, berpikiran panjang dan berpikiran baik ya, berpikiran yang lebih dewasa dalam menyikapi ataupun menanggapi segala sesuatunya. Jadi kamu yang tadinya kamu berpikiran A atau B, kamu harus bisa berpikir beralih ke C, D, E dan E. Jadi apa yang kamu pikirkan itu kamu harus benar-benar bisa lebih openness ya, kamu harus bisa lebih terbuka, lebih positif ya, positive outlook ya, pandangannya positif, penilaian yang positif, dan kamu cara berpikir kamu seperti bagaimana yang akan kamu sikapi dalam sebuah perencanaan. Jadi itu adalah ada pengaruh dari planet Pluto ya. Dari siklus kehidupan kamu dengan yang lain, ini kalau yang saya lihat ya, kamu di sini kalau yang saya lihat dengan sebuah unsur elemen api, ini unsur siklus kehidupan orang bersio naga. Kamu harus bisa lebih kuat dari sebelumnya ya. Kamu harus punya fokus dan pemikiran harus intens, harus lebih kuat dari biasanya. Jadi kamu harus bisa menciptakan sesuatunya itu dari yang sebelumnya kamu selalu lemah, lengah, dan kamu tidak ada sebuah kekuatan. Jadi sampai sekarang ini kamu harus bisa menjiwai apa yang ada terdapat dalam diri kamu. Jiwa kamu seperti apa akan kamu sikapi dengan baik ya. Nah, jadi sebuah dorongan, gairah kamu, rasa semangat kamu, dan sebuah keinginan itu kalau bisa kamu menciptakan sebuah emosi yang bisa menciptakan sebuah sisi positif baiknya ya, dan itu juga kamu bisa lebih banyak memurnikan diri jiwa kamu dengan mungkin planning dengan rencana kamu untuk mengembangkan sebuah bakat kemampuan kamu ya. Dan dalam sebuah situasi kondisi kamu juga harus ada sebuah pengambilan keputusan dengan improving health ya, dengan situasi kondisi yang bagaimana akan kamu sikapi. Fokus dan lebih banyak tekad untuk melihat sesuatunya dari awal sampai akhir ya. Barulah kamu bisa mendengarkan
apa kata intuisi hati jiwa kamu seperti apa yang diinginkan, sehingga semua bakat kemampuan dapat tercapai dengan baik dan dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya ya. Nah, terus juga dengan planet bumi ya, ini siklus kehidupan orang bersio naga itu kalau bisa harus bisa lebih stabil ya emosinya, bisa lebih nyaman dalam diri kamu ya. Jadi banyak memelihara sebuah kehidupan kamu dan aura cakra jiwa kamu ya. Jadi apa yang diinginkan bisa dapat tercapai dengan baik. Kemurahan hati kamu dapat dilakukan dengan secara tidak terburu-buru, tenang, dan lakukanlah sebuah tindakan itu dengan secara tidak tiba-tiba ya, karena itu semuanya itu nanti akan lebih banyak mengalami sebuah proses step by step, dan kamu bisa melakukan sesuatunya itu dengan penuh kebahagiaan dan kenikmatan dalam hidup kamu. Jiwa kamu seperti apa, itu semua nanti akan tergambarkan dalam sebuah sisi positifnya ya. Oke teman-teman, kita akan melihat pesannya itu apa. Di dalam diri jiwa kamu ya, ini masih belum bisa menciptakan sebuah perjalanan hidup kamu. Jadi kamu di bulan 4 ini kamu harus mulailah bersiap-siap untuk melakukan sebuah perubahan. Fokus pada penilaian kamu, pemikiran kamu, dan fokus pada pandangan hidup kamu. Jadi barulah kamu bisa ada sebuah persiapan dalam melakukan sebuah perjalanan kehidupan kamu. Hidup kamu adalah sebuah rencana, dan rencana kamu semua akan ada aturannya ataupun sebuah nasib kehidupan kamu yang akan kamu jalankan nantinya. Terus yang kedua, kehidupan kamu itu akan memancarkan sebuah sisi positif yang baiknya jika kamu mau lebih bersabar di mungkin di akhir-akhir di bulan Oktober, November, dan Desember ya. Nah, jadi itu semuanya itu nanti akan memberikan sebuah sisi yang baik di kemudian hari ya. Nah, kehidupan kamu tuh seperti apa nanti, kamu harus berani menciptakan sebuah harapan, cahaya yang benar-benar bisa menggambarkan ataupun dalam diri jiwa kamu seperti apa yang akan kamu sikapi, itulah nanti akan tergambarkan sebuah hubungan yang baik. Tapi satu sisi, kalau yang saya lihat, kurang adanya sebuah pemahaman dan kurang adanya sebuah bentuk keinginan dalam sebuah hubungan. Jadi kurang adanya memahami satu sama lain, dan keinginan apa untuk membentuk sebuah hubungan ini, tidak ada sebuah komitmen yang cukup bagus ya, sehingga apa yang dikerahkan, apa yang dicapai tidak memberikan sebuah sisi baiknya. Di dalam diri jiwa kamu seperti apa tidak tergambarkan dalam sisi baiknya. Jadi harus lebih banyak belajar membimbing, banyak memberikan sebuah perhatian, dan banyak memberikan sebuah pengertian. Jadi dalam hidup kamu itu, untuk kamu orang yang bersio naga itu, ciptakanlah sebuah hubungan yang harmonis, hubungan yang baik, baik dari segi berbeda pendapat, baik dari segi kehidupan kamu seperti apa, baik dari segi rencana kehidupan kamu untuk membuat sebuah komitmen, sebuah hubungan kamu seperti apa, itu semua akan tergambarkan dengan sendirinya jika kamu bisa berpikir lebih netral ya, bisa lebih mematangkan diri, dewasa dalam berpasangan. Jadi untuk orang bersio naga itu, itulah sesuatu harapan yang benar-benar bisa akan tergambarkan sebuah sisi baiknya. Jiwa kamu seperti apa itu nanti akan terfokuskan sesuatu hal, sisi positif dan sisi baiknya yang bagaimana akan kamu sikapi ya. Nah, itulah teman-teman untuk gambaran orang siklus kehidupan orang yang bersio naga ya. Jadi ada pengaruh dengan planet Pluto, planet bumi, dan unsur elemen air, api ya. Nah, jadi teman-teman di sini ya cukuplah dimengerti dalam bentuk pemahaman kehidupan kamu supaya kamu lebih mendominasi, sehingga di dalam unsur, di dalam planet ataupun pengaruh dengan siklus kehidupan kamu, orang bersio naga itu benar-benarlah kamu sikapi dengan sesuatu hal yang positif. Di sini ramalan mengatakan sangat bagus sekali, tapi dalam diri kamu jika tidak ada perubahan, tidak ada sebuah transformation in your life ya, not bad or improving health ya, semua itu tidak akan diberikan kepada kamu jika kamu tidak berpikir lebih maju ke depannya ya. Jadi teman-teman di sini sudah cukup dimengerti hasil ramalan kamu untuk kamu yang siklus kehidupan orang bersio naga. Jika kamu bisa melakukan yang terbaik, kamu lakukan. Jika tidak ya anggaplah sebagai have fun saja dalam meramal sesuatu ya. Oke teman-teman, bisa dicatat nomor WA saya jika ingin berkonsultasi lebih lanjut di 081919635839. Saya Evan Jaya, mohon pamit dulu dan sampai jumpa.